Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim Kurikulummu adalah Al-Bahjah. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang debat. Mungkin udah sering dengar ya kalau kalian debat itu bagaimananya. Nah, sekarang kita akan lebih belajar gitu kan, seperti apa debat itu, terus bagaimana strukturnya, terus bagaimana kaedah kebahasaannya, bagaimana ya macam-macam lah pokoknya tentang debat, terus penggunaannya debat itu seperti apa. Nah, kalau dalam Islam kan mungkin debat itu kita kan dinamakan mujadalah ya, seperti itu. Nah, lalu seperti biasa, capaian pembelajaran yang kami harap kalian capai ketika selesai pembelajaran adalah mencapai yang pertama, santri dapat memahami definisi debat. Lalu yang kedua, santri mengetahui jenis-jenis debat. Jadi debat itu macam-macam ya, ada jenis-jenis juga. Lalu yang ketiga, ada santri membuat teks debat. Dan yang keempat, dapat membuat mini debat. Oke, next. Yang pertama, pengertian debatnya terlebih dahulu. Menurut Tarigan pada tahun 2008 adalah debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau pro atau afirmatif dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif atau kontra. Tapi menurut Wiyanto tahun 2003 menjelaskan debat merupakan silang pendapat tentang tema tertentu antara pihak mendukung dan pihak penyangkal melalui dialog formal yang terorganisasi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sih hakikatnya ini si Ismawati juga bilang debat itu pada hakikatnya adalah saling adu argumentasi sih antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Selain pengertian debat tersebut, menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi debat itu antara dua pihak nih. Misalkan saya sama kalian. Menurut saya sholat itu 5 waktu yang wajib. Tapi menurut kalian, oh enggak, sholat di pondok itu wajib. Yang sunnah pun diwajib karena wajib dilakukan, misalkan seperti itu. Bukan secara ini ya, secara hukum agama, tapi secara pelaksanaan debat misalkan. Menurut saya wajibnya cuma segini karena ya saya nggak tinggal di pondok begini. Saya mempertahankan pendapat saya, kalian pun mempertahankan pendapat kalian. Ya, seperti itu. Debat itu seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Nah, dari aktivitas tadi dari pengertian debat, kita akan beranjak ke jenis debat. Jadi debatnya pun debat itu nggak cuma padu otot-ototan antara yang satu dengan yang lain, tapi ada juga jenis-jenisnya gitu loh. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada debat parlementer. Debat parlementer itu biasanya dilakukan di kalangan pemerintah. Tujuannya itu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Jadi kayak misalkan antar DPR, MPR debat tuh bagaimana buat masyarakat Indonesia harusnya seperti ini. Ada juga beberapa DPR yang nggak ikut debat malah tidur kan. terus seperti itulah. Jadi untuk menentukan suatu undang-undang tertentu yang baru, menentukan kebijakan yang baru itu bagaimana enaknya, haruskah seperti ini, haruskah seperti itu. Jadi antar parlemen, antar pemerintah, antar pemangku jabatan, atau bisa juga dengan debat presiden atau debat gubernur, debat bupati atau wali kota seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh debat-debat yang ada di parlementer. Jadi mereka ya debatnya itu di kalangan pemerintah. Jadi apa yang mereka bahas pun kebijakan-kebijakannya mereka gitu loh. Seperti itu. Lalu ada debat kompetitif. Debat kompetitif adalah debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan mengembangkan kemampuan mengutarakan pendapat secara logis. Nah, jadi ada juga debat yang buat dilombakan. Kayak misalkan debat bahasa Arab. Ya, banyak kan debat bahasa Arab itu ada yang skalanya internasional juga ada. Debat bahasa Inggris pun ada yang skalanya internasional. Itu tujuannya untuk apa? Ya ini, untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas dan struktur. Jadi bukan untuk ngajak ribut orang sebenarnya debat itu.
Tapi untuk mengecek atau mengkonfirmasi atau menentukan kalian itu seberapa jago sih mengutarakan pendapat, seberapa kuat sih kalian mempertahankan pendapat, seberapa hebatnya kalian mempertahankan pendapat, dengan catatan harus secara logis, jelas dan terstruktur. Jadi nggak boleh kayak padu aja ngomong saya pengennya begini, kenapa ya? Itu kan sukanya saya, kamu kan nggak suka, udah aja terserah kamu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ada lomba debat, jadi kalian itu harus menyampaikannya secara terstruktur, harus seperti apa. Terus misalkan, oh teorinya seperti ini, oh tapi teori yang di sini dibantah sama teori yang ini gitu loh. Jadi itu namanya debat kompetitif seperti itu. Lalu yang ketiga ada debat konvensional, debat formal atau debat pendidikan. Debat dilakukan oleh siapa saja secara umum, bebas. Tujuannya itu untuk memberikan kesempatan bagi kedua tim sebagai pembicara untuk mengutarakan sejumlah argumen yang mendukung atau membantah suatu usul. Jadi si peserta debatnya itu tujuannya itu untuk saling memberikan kesempatan, terus mengutarakan argumennya itu apa atau mendukung apa. Misalkan di wilayah ya itu tadi kayak misalkan debat presiden, debat kabupaten, debat bupati begitu. Itu kan mereka kan saling memberikan usul. Yang satunya menolak, yang satunya ini, tapi tidak menjelekan. Gitu loh. Itu untuk menentukan siapa sih sebenarnya usulannya yang terbaik, siapa sih sebenarnya yang mengutarakan pendapatnya itu berdasarkan alasan yang sesuai, alasan yang logis dan bisa diterima oleh semua orang itu seperti apa, gitu ya. Lalu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang itu ya dilakukan secara proses hukum gitu, kayak untuk mencari kayak di kejaksaan, di keadilan. Itu tuh sebenarnya salah satu proses debat gitu loh. Karena debatnya debat apa? Karena kan kita menggunakan mengundang jaksa penuntut umum segala macam. Nanti dikaji lagi gimana menurut saksi bagaimana, menurut penuntut hukum gimana, menurut pengacara bagaimana. Jadi gitu. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi macam-macam debat itu seperti itu. Jadi ada sebenarnya di sekitaran kita, cuman tidak menggunakan nama debat secara pada umumnya. Seperti itu. Lalu tujuan debat itu apa sih? Sebenarnya ada nggak sih tujuan debat itu? Ada. Agar masing-masing tim membalikan pendapat lawan dengan memberikan argumen atau bukti yang relevan. Sehingga lawan itu akhirnya, ujung-ujungnya, ya setuju sama kita. Kenapa setuju? Ya karena kitanya memberikan teorinya jelas. Secara logis, jadi nggak cuma asal ngoceh, asal nyerocos aja gitu, enggak. Secara jelas, secara terstruktur, secara logis seperti itu. Oke, ya next. Nah lalu sekarang kita akan mempelajari tentang struktur debatnya gitu. Tadi kan kita sudah nih macam-macam debat, tujuan debat itu buat apa gitu kan. Nah sekarang kita akan membahas tentang struktur debat. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Jadi ada penengahnya tuh ada, atau moderatornya itu ada sebagai penengah gitu kan. Jadi kayak misalkan, sok saya kasih waktu kamu sebagai tim pro atau setuju dengan kasus ini mengutarakan pendapatnya duluan. Ngoceh 2 menit. Ngasih bukti segala macam. Oke, waktu habis. Dibalikin sama ini. Ya kalian pernah lah ya harusnya lihat prosesi debat calon ketua OSIS pun itu sama aja pembelajaran debat. Itu sama aja cara belajar debat. Ya, membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim, membacakan tata tertib itu. Lalu penyampaian pernyataan topik. Jadi si moderator itu menyampaikan, apa topik hari ini? Apa topik debatnya? Bla 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 bla, semua disampaikan. Ya, lalu pelaksanaan debatnya. Ayo, mulai. Saling argu pendapat, gulet pendapat maksudnya. Saling otot-ototannya ini untuk apa? Untuk mengutarakan pendapatnya dengan logis, jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi mah nggak akan selesai. Seperti itu. Lalu simpulan, setiap tim menyampaikan kesimpulannya terkait mosi. Yang terakhir ada penutup. Jadi itu strukturnya secara gamblang ya. Ini lebih buka seru sisi rundown pelaksanaan debat itu seperti apa. Oke, next. Nah ini untuk kaidah kebahasannya ya. Yang pertama menggunakan kata denotatif. Jadi menggunakan kata denotatif. Lalu yang kedua menggunakan kalimat efektif. Jadi jangan namanya debat itu tidak menggunakan kalimat efektif. Muter aja. Lalu menggunakan kalimat faktual. Jangan ngarang. Pakai kalimatnya fakta di lapangan sesuai dengan data. Jangan ngarang. Kalian ngoceh. Tapi
apa namanya nggak jelas ngapain, ya, apa namanya ngoceh aja dulu, nggak jelas harus mau ngapain yang ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ngalor ngidul gitu. Lalu menggunakan kata kerja mental, ya. Lalu menggunakan kata ganti orang, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat kompleks, menggunakan kata rujukan. Kalian rujukan dari siapa? Gitu. Misalkan referensi kaliannya itu dari mana? Ya, seperti itu. Lalu menggunakan pernyataan tokoh ahli. Jadi kalian nyampe ini misalkan, menurut saya penelitian berdasarkan penelitiannya ini gitu. Ya, jadi debat itu sebenarnya ya kalian pun nanti ketika kalian kuliah pun ya akan melaksanakan prosesi debat, sidang misalkan sidang skripsi. Ya ini kalian akan ditanyakan, kalian akan menyampaikan secara fakta kan, kalian gulat sama dosen kalian nanti. Kalian gulat akan sama guru kalian. Kalian bukan gulat ya, lebih ke adu argumen. Jadi kalian ketika sedang argumen, biasakan ketika sedang menyampaikan argumen, biasakan jangan menyampaikan argumen itu dengan emosi, dengan nafsu. Tapi biasakan menyampaikannya dengan logis, dengan logik, dengan apa namanya tadi, dengan faktual, jangan ngarang. Kalian ngarang aja. Atau misalkan, tapi kata si ini hasilnya segini kok, ya mana buktinya gitu, buktikan gitu, jangan cuman ngocehnya tok. Nah, di sini ada contoh debat. Nah, ini di sini akan misalkan contoh ya, ini kita akan contoh teks debat. Nah, ini kan ada full day school. Jadi topik yang dibahas adalah tentang full day school. Setuju nggak sih sekolah dijadikan full day? Gitu kan? Kenapa kok gitu aja didebatin? Iya, karena sekolah full day kan sampai sore. Anak-anak capek nggak sekolah sampai sore, sedangkan tiap hari, cuman Sabtu Ahadnya libur, gitu kan? Nah ini ribut. Nah ini kan contoh moderator nyampaikan, saat ini pihak pemerintah telah menerapkan sistem full day school untuk beberapa sekolah negeri. Tentu saja ini menimbulkan banyak tanggapan dari orang tua. Gimana tanggapan sekolah dan orang tuanya, seperti apa? Lalu pihak sekolahnya itu bagaimana, gitu kan? Dimana nantinya sekolah akan makin meningkatkan jadwal KBM. Terus orang tuanya, anak saya sering pulang petang karena masih les segala macam. Jadi itu yang nantinya akan dijadikan adu argumen, adu pendapat berdasarkan fakta dan kejadiannya di lapangan ya, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh teks debat gitu. Nanti mungkin saya berharap sama kalian dengan pengurus setempat, bukan kalian ribut sama pengurus setempat, enggak, bukan. Tapi kalian, saya berharap nantinya pengurus setempat itu sebagai moderator, sebagai penengahnya. Nanti kalian debat, belajar debat bareng teman kalian, misalkan topik-topik yang hangat sedang diperbincangkan. Karena nantinya kedepannya ketika kalian sudah keluar dari pondok kan kalian harus bermasyarakat. Nah bermasyarakat itu pasti ada yang namanya berkontra, pro kontra itu pasti banyak. Nah ketika sudah banyak kasus pro kontra yang kayak gitu, kalian harus bisa menengahinya itu seperti apa. Jadi bisa aja kalian jadi kontra nih, jadi sebuah topik, tapi kalian bisa mengubah orang yang tadinya pro itu jadi kontra juga sama kalian. Dengan cara apa ya? Dengan cara menyampaikannya sesuai dengan fakta, sesuai dengan logis, sesuai dengan faktual, seperti itu. Kayak gitu ya. Next. Nah ini ada apa namanya? Soal latihan. Nah yang pertama itu nanti seperti biasalah ada 5 soal latihan ini. Saya berharap selalu satu, kalian kerjainnya jangan main-main, kalian kerjakannya dengan sesuai, kalian kerjakan dengan maksimal. Jangan sampai nantinya ketika kalian ujian nilainya kurang dan lain-lain, kalian nggak bisa disupport sama nilai yang ini, kalian bakalan nyeselnya nanti, gitu ya, seperti itu. Oke baik, nanti kita belajar debat ya. Nanti kami dari tim menyampaikan ke pengurus. Itu kami berharap nantinya itu bakal ada debat mini. Tapi dengan catatan jangan sampai ke bawah emosi atau ke bawah benci, sampai kalian nggak mau makan sama dia lagi, dia tim musuh gitu, jangan. Yang tadinya bestie kalian jadi musuh kalian. Oke baik, cukup ya dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.